Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ketemu sama gua Handi dari Pejalan Kopi Sastra. Sebelumnya gua mengucapin minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, malam ini di podcast pertamanya Pejalan Kopi Sastra kita mau ngebahas soal coronavirus yang lagi rame saat ini dan masih rame. Kita juga nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan segera selesai gitu kan. Nah, gue nggak sendiri malam ini. Gue malam ini ditemani oleh dua kawan gue yang hebat. Yang sebelah kiri pertama gue ini dari Bang Iday. Ya, saya Iday dari Jejak Balada. Nah, di sebelahnya ada Bang Putra. Halo, Bang Putra dari Jejak Balada. Ya. Oke. Sehat Bang semua? Alhamdulillah. Lah ya. Nah, ini Bang, kita ngobrol santai aja ya. Boleh. Ngobrol relax. Ya. Pertama ini gue pengen nanya, ini kan lagi kondisinya lagi rame banget Ya. sampai sekarang masih gitu kan, tentang coronavirus ini loh, coronavirus gitu Ya. kan. Karena kita kan lagi ngelawan musuh yang nggak ketahuan Bang. Iya, Bang. Kalau musuhnya kelihatan jelas kita bisa melawannya. Nah ini nggak tahu, kita nggak tahu kan. Kalau peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Benar. Nah, pertama tuh yang pengen kita beritahu ke yang lain, mungkin banyak juga yang belum tahu kan, apa sih coronavirus itu? Ya. Mungkin Mas Putra akan coba untuk menjelaskan kronologi atau mungkin lebih detail tentang corona. Ya. Jadi ini Kang, sebelumnya halo teman-teman, gua Putra. Ini pengen ngejelasin sedikit materi tentang kesehatan sih kurang lebihnya, dan gue ini mengutip dari Dr. Zakir Naik. Jadi gue kayak nge-repeat aja gitu dari kalian-kalian yang belum nonton beritanya dia gitu. Ya. Sedikit menyampaikan informasi kembali dari gue. Yang pertama, kita kan kemarin gencar banget sama yang namanya lockdown ya kan? Iya. Ya. SBB, Social distancing. Social distancing. Dia sedikit mengutip apa sih arti kata lockdown gitu. Dijelasin situasi di mana orang-orang yang nggak boleh meninggalkan tempat tinggalnya atau memasuki gedung-gedung tertentu. Oke, ya kan? Itu namanya lockdown. Itu lockdown. Iya, dan memang seperti itu. Terus saat ini hampir ada 50% negara di dunia sedang melakukan lockdown dan alasannya adalah COVID-19. Iya. 50% di negara di dunia. COVID-19-nya itu masuk ke keluarga coronavirus. Oh, ternyata dia ada ininya ya, Ya. Mas. Kayak semacam mungkin perkembangan si virus gitu ya. Pengembangan Jadi dari itu virus dia sebelumnya. masuk ke golongannya si coronavirus. Nah, disebutlah COVID-19 karena emang munculnya di tahun 2019. Nah, terus dikarenakan banyak isu yang bertebaran di sosial media atau lainnya yang tidak tahu kebenarannya, sampai-sampai membuat banyak kemudaratan atau kesia-siaan atau yang merugikan masyarakat lah gitu. Banyak hoax-hoax ya. Itu sih yang menurut dia gitu kan, yang pengen dia kutip di videonya itu. Dia kayak ngindarin hoax atau yang dari media-media memelintir segala informasi dari pemerintah atau segala macam yang tadinya itu bukan gitu, tapi dikait-kaitkan ke coronavirus itu gitu. Si dokter Zakir Naik ini ngebuat video ke situ nyinggungnya. Kebetulan pun dia kan dokter gitu kan, jadi banyak yang dia sampaikan juga. Terus ada contohnya Kang, Bang Ambon, ada contohnya. Contohnya itu kayak di bulan Januari 2020 ada sebagian orang membuat video yang di dalamnya menunjukkan orang-orang di Cina itu terinfeksi COVID-19. Habis itu mereka itu menggonggong seperti anjing Kang. Di dalam video tersebut menggonggong seperti anjing. Tapi tagline-nya itu terkena COVID-19. Terus dia bilang, "Aku adalah dokter, maka aku tahu itu tidak benar." Iya. Kata dia. Iya. Karena COVID-19 tidak menyerang otak. Pernapasan ya. Ya, lebih ke pernapasan. Berarti, Dia menyerang sistem pernapasan. berarti nggak ada unsur ke saraf ya? Yap. Wah, berita. Itu
Dan sebenarnya tuh berita video itu ya, video yang manusia membuang-buang itu udah lama Nah, iya, itu kalau nggak salah, udah ada. kenapa Itu- bisa dikaitkan dengan coronasi virus ya? Makanya. Itu, itu yang dia mau senggol gitu loh. Iya, Video benar. lama, itu video apa, tiba-tiba dikaitkan Iya, benar. corona. Jadi tuh kayak seolah-olah kayak media, walaupun nggak semua media ya, Ya. tanda kutip. Semua media-media itu kayak ngasih berita yang ngebuat kisruh ke masyarakat, Benar. bukan untuk menenangkan. Benar. Lebih kayak gitu sih. Bikin panik ya. Iya, ada yang bagus ngasih informasi jelas, terupdate, Iya. sesuai pemerintah, sesuai kesehatan yang ada gitu kan. Itu ada, tapi ada juga yang ya mungkin cari cari Ekstensi uangnya, kali ya. iya, cari uangnya mereka kayak gitu, segala macam. Yang bisa digoreng lah gitu. Kata dia. Jadi jelas itu video yang direkam lain waktu yang tadi akan bilang. Lain waktu dan dikait-kaitkan dengan coronavirus atau COVID-19. Oh. Dan ada orang yang memberikan penanganan untuk COVID-19 dan berkata konsumsilah bawang segala macam bla 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 bla, memberikan penjelasan kayak cara motong bawangnya, terus gimana cara konsumsinya, dan dia berkata dalam 20 menit setelah mengkonsumsi bawang, setelah dicek virusnya akan mati. Padahal enggak menurut dia, menurut si dokter Zakir Naik, padahal enggak. Nah itu yang menjadi kesia-siaan menurut si dokter Zakir Naik ini, ya kesia-siaan bagi masyarakat dan bagi orang-orang yang benar-benar ngebuat video atau konten kreator lainnya yang benar-benar campaignin pencegahan lah gitu, nggak usah terlalu panik, ibaratnya kayak gitu, kayak buat jadi sia-sia gitu ke mereka, kasihan gitu kan. Terus Sejarah lebih lengkapnya, awalnya coronavirus itu seperti apa Mas Tia? Apa memang dia punya kaitan dengan virus-virus sebelum COVID-19? contohnya kayak virus burung gitu. Iya, virus burung, atau mungkin memang sebenarnya ini virus baru, benar-benar baru, bukan dari sebelumnya gitu. Itu menurut Mas gimana kalau dari Si dokter ya, kalau dari si dokter yang gua Ada kutip, itu ya? ada ya. Kalau yang gua kutip, padahal coronavirus ini telah ditemukan dari tahun 1930. Ya. Udah lama nih, coronavirus ya, bukan COVID-19 ya. Coronavirus bukan COVID-19. Telah ditemukan pada tahun 1930. Dan apa yang ada sekarang adalah COVID-19 yang masih satu jenis dengan coronavirus. Masih satu keluarga. Masih satu keluarga. ya. Tapi bukan virus yang dulu pernah ada. Oh, berarti evolusi ya? Evolusi dari si coronavirus ini. Evolusi dari coronavirus. Dia berkembang menjadi virus baru ya kan, bukan virus baru juga, emang satu keluarga, cuma itu menyerangnya baru lah, menyerangnya itu kayak ke pernapasan yang tadinya yang sebelumnya coronavirus ini yang tadi yang nggak nyerang pernapasan, tapi si virus yang datang di 2019 ini dia nyerang pernapasan, jadi tergolong baru. Berarti Dan penanganannya pun belum terlalu maksimal. berarti virus corona dengan virus sebelumnya ini masih ada kaitannya berarti ya? Masih. Apa ini juga karena yang sebelumnya pandemi, makanya virus corona ini termasuk pandemi juga kali ya? Makanya akhirnya WHO memutuskan mengumumkan bahwa virus tersebut adalah pandemi kan, menyerangnya terlalu cepat, menyebarnya terlalu cepat. Nah ini dia bilang nih ada sekitar 20 spesies virus corona dan mayoritas dari spesies tersebut tidak terlalu menginfeksi manusia, tidak terlalu parah menginfeksi Berarti yang manusia. coronavirus dulu itu nggak menyerang manusia ya, atau Bukan nggak seandainya menyerang menyerang. pun tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah, Masih menyerang bisa. ke manusia tapi tidak terlalu parah. Iya. Gitu kan. Dia golongkan ada 20 spesies. Mayoritas virus-virus corona tersebut menimbulkan kerusakan kepada manusia ada sekitar 8. Dari 20, 28 yang menyebabkan ini yang nyerang ke manusia. ya, yang menyebabkan berdampak tinggi lah terhadap manusia, 8 virus. Terus 8 spesies yang menimbulkan masalah. 5 dari spesies ini hanya menimbulkan dampak yang sangat minim terhadap manusia. Jadi dari 8 digolongkan lagi jadi 5. 5 ini yang paling standar. Paling standar menyerang manusia, paling standar, paling minim. Paling minim. Karena dampak pada manusia paling minim. Terus kan masih ada 3 lagi nih. Ada 3 spesies yang menyebabkan kerusakan parah terhadap manusia. Dan ketika kalian membaca virus di tahun 1930 ditemukan di hewan, ini ditemukan pertama kali pada ayam. Nah ini yang tergolong 3 ini, yang parah ini, itu ditemukan pertama kali pada ayam, bukan pada manusia, pada ayam. Terus mengakibatkan infeksi pernafasan pada ayam. Berikut
pada tahun 1940 ditemukan pada tikus, Hmm. dan pada manusia ditemukan pada tahun 1960. Human coronavirus Ya, ya, 1960 yang itu. disebut human coronavirus. Dikasih tagline, dikasih kata-kata seperti itu, human coronavirus. Pertama kali terdampak pada manusia. Pada ya? manusia. Pada manusia. Pada manusia. Dan itu tahun 1960. Oke. Terus pertama kali kata coronavirus juga muncul di media cetak itu tahun 1968. Pertama kali kata coronavirus muncul di media cetak tahun 1968. 1968, ya. Ya. Jadi tuh tenarnya dia itu di media cetak itu tahun 1968. Viralnya ya. Viral. Viral Padahal dia pertama udah ada gitu dari ya. tahun 1930, 1940. Dulu masih no-name ya. No-name. Dulu masih no-name. Makanya 1960 mungkin dikasih namanya cuma human coronavirus karena emang baru menyerang pada manusia, dan akhirnya tenarnya di 1968. Terus kata dia, seperti yang aku bilang, dari 20 spesies hanya 8 spesies yang menginfeksi manusia. 5 diantaranya tidaklah menimbulkan masalah besar, 3 diantaranya yang parah. 3 yang parah. Ya, kata dia. Terus ini dia nyebutin dari 3 yang parah ini, Kang. Yang pertama ada SARS coronavirus. Itu tahun 2003, 2002, 2003 lah ya. Betul. Di sini dia mengutip dan mengatakan di tahun 2003 itu dimulai pandemik tersebut. Dimulai dari Cina di tahun 2002 dan menyebar luas di tahun 2003, dan terakhir di tahun 2004 sudah tidak terlihat lagi. Hilang begitu SARS, aja ya. SARS yang SARS ya. SARS Iya, coronavirus yang ya. SARS. Jadi sekitar setahun itu ya, Mas? Hampir ya, setahun. ya. Setahun ya. Nah, setahun 2 tahun lah, jalan 2 tahun. Jadi SARS coronavirus muncaknya itu pada tahun 2003. Ia utamanya hanya merupakan infeksi saluran pernafasan, ya. lalu diklaim sebagai pandemik oleh WHO. SARS yang pertama. Dan yang kedua adalah MERS. MERS tersebar pada tahun 2012. Iya, betul, Kang. Dan ia menginfeksi sekitar 2.494 orang di dunia, kata si dokter Zakir Naik ini. Dan sekitar 858 orang meninggal karena MERS. Ia tersebar sekitar 24 negara ke 24 negara, dan ia terus melacaknya. Dan pada akhir tahun 2019, laporannya mengatakan ada 2.494 kasus di seluruh dunia selama jangka waktu 10 tahun dan membunuh 858 orang. Itu artinya mortalitas atau tingkat kematiannya adalah 34,4% Di dunia itu. 34,4% Selama dalam 10 jangka tahun. waktu 10 tahun ya. Selama jangka waktu 10 tahun. Nah, kalau SARS telah menginfeksi, kalau tadi si SARS si MERS itu menginfeksi kurang lebih 2.494, Iya. ya kan? Ini si SARS ini menginfeksi 8.098 orang di dunia. Lebih tinggi. Dan lebih tinggi. Tapi tingkat kematiannya cuma 774 orang. Kematiannya sedikit ya. Beda 100 lah, beda puluhan sama si MERS tadi. Kurang dari 10% tinggal kematiannya, yaitu 9,55% tingkat kematian. Dan akhirnya muncullah yang dinamakan COVID-19. Nah, ini yang terbaru ini ya. 3 diantara si virus corona yang berbahaya ini ya. coronavirus yang mematikan untuk manusia. Mungkin tingkat penyebarannya terlalu cepat dan itu terlalu ganas untuk manusia, untuk COVID-19. Pertama kali muncul di akhir 2019, ya kan, makanya disebut juga kayak SARS-2. Jadi kayak SARS yang dulu pernah ada balik lagi gitu, SARS-2, SARS kedua lah ibaratnya kayak gitu. Diumumkan oleh WHO, dia menjadi pandemik, dan ini jenis coronavirus yang baru. Baru. Kita pun belum pernah menanganinya lebih dalam, detail. Terus ya kan, belum ada pengobatan yang ditetapkan juga untuk virus ini, pandemik ini. Mungkin hanya protokol kesehatan yang digunakan sampai saat ini kali ya, Mas. Tapi Protokol saya mau nanya nih, sebenarnya kalau COVID-19 ini udah ada yang sembuh apa belum? Dari semua kasus yang ada di dunia? Dari semua kasus yang ada di dunia. Ya. Ya. Kalau menurut gue ya, Iya, menurut pandangan kita aja gitu. virusnya kan emang udah ada kan ya? Ada. Pengobatannya ada. Dan yang gue tahu juga, kalau nggak salah, selama ini dokter itu cuma ngelakuin pencegahan. Ya. Sampai si virus-virus ini akhirnya larut. Ya.
hilang sendiri, bukan langsung hilang juga sih, kayak Tidak berkembang Kalah biak sama berkembang imun biak, ya. tidak- Iya. tidak Kalah sama imun sama sama manusianya. imun yang kayak selalu dibahas, social distancing, jangan sampai pas imun lo lagi rendah lu kumpul sama orang-orang yang ternyata terjangkit, lu malah nular kayak gitu kan. Nah si dokter ini tuh belum bisa langsung nyembuhin, tapi dia tahu kayak Pencegahannya. ningkatin imun lu biar si virus ini bakal mati sendiri gitu dalam tubuh lu. Tapi Jadi kalau terbukti ya, Mas. terbukti. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan Bang Ambon, udah ada yang sembuh belum sih? Ya kita ikutin berita dari pemerintah aja. Sudah ada ya. Ada sih gitu, tapi nggak tahu gitu kan. Gua nggak tahu benar atau enggaknya si pemerintah ini memberikan informasi, tapi ya namanya kita sebagai rakyat ya kan, Ya, rakyat ya, biasa ya, juga ya kan. Ya. Nah, bukan apa-apalah gitu. Ya. Ya kita patokannya cuma kepada pemerintah. Ya. Aja. Kurang lebih seperti itu Bang Ambon. Oke. Nah, tadi kan udah Dah. perkenalan mengenai coronavirus itu, bahwa dulu coronavirus awalnya itu tahun 1930 ya. Kang. Berarti ini termasuk virus purba lah ya, Virus bisa lama. dibilang. Virus lama. Virus purba, virus lama 1930, dan sekarang akhirnya berkembang Mm-mm. mulai dari ya tadi udah dijabarin dari 20-an ya, 20-an Ya, 20 coronavirus, spesies. 20 spesies. Ada 8 Ada 8 yang berbahaya, 5 Berbahaya. ini dampak bermanusia tapi cuman minim aja. minim Dan dampak 3 terhadap ini yang sadis gitu Yang kan, parah. yang parah. Nah, yang paling parah terakhir ini karena yang terbaru ini COVID-19 ditemukannya tahun 2019 ya ya. Kang. Nah, itu kan tadi mengenai virus. Ya, memang dan anjuran dari pemerintah atau 50% ya negara di dunia Ya, menerapkan lockdown. menerapkan lockdown. Nah, kalau di PSBB. Indonesia karena mungkin tidak ada kemampuan atau Tidak entah sa- gimana tidak- ya tidak. untuk mengadakan lockdown, akhirnya diterapkanlah yang kedua, Ya. PSBB. PSBB. Nah, lockdown dan PSBB ini beda tipis lah gitu kan, tapi intinya adalah pembatasan. Pembatasan wilayah. Pembatasan wilayah, Pembatasan gitu wilayah. kan. Nah, dari PSBB ini terhadap pandemik virus ini otomatis sangat mempengaruhi UMKM nih, Pasti dong. usaha-usaha kecil ya kan. Pasti. Jangan kan yang UMKM deh. Yang Bos-bos info-info besar gua ya dapat, sekarang pada bos-bos besar pusing, ya. Kang. Banyak yang pusing. Banyak gitu yang kan. pusing Mereka karena omset dia turun, Ah. traffic dia nggak ada naik-naiknya, pasti usaha dia banyak yang ya harus tumbang. Itu yang gede loh ya. yang gede. Apalagi yang kecil. Karena gue dengar di USA kalau nggak salah, di Amerika itu berapa perusahaan penerbangan itu sampai bangkrut Ya. gitu kan, karena di penerbangan udah stop gitu kan. Lalu lintas udara tuh udah sepi banget, Ya. perairan juga begitu, Iya. laut pariwisata tuh kepukul banget, Kepukul ya banget. kan? Kepukul banget. Nah, apalagi ini yang kecil nih, UMKM. Nah, salah satunya sahabat kita ini Bang Idai dari With Coffee. Ya, kedai kecil di pinggiran ya enggak? Kedai Tepi kecil di kota. pinggiran Pinggiran Depok kota, ya? pinggiran Tepi Depok. kota. Pinggiran Depok. Masyarakat tepi kota lah bahasanya ya kan. Apa sih dampak yang paling kerasa dulu nih dari adanya PSBB? Oke, nama gue Idai, jejak balada sekaligus owner dari With Coffee 09. Gue ngejelasin masalah dampak pandemi terhadap UMKM yang terdampak juga pada saya gitu. Artinya sebenarnya kalau dibilang semua terdampak apa enggak, semua sektor terdampak. Tapi berhubung saya sebagai pelaku UMKM, saya ingin ngebahas ini karena mungkin akan jadi motivasi buat kawan-kawan yang masih berjuang juga untuk terus survive ya. Kalau masalah dampak, omset kita selaku pelaku usaha kopi atau pelaku usaha benar-benar sangat turun karena dengan adanya pembatasan. Jujur dulu pas sebelum ada COVID-19 atau COVID-19 gitu, kita masih bisa nerima banyak orang gitu, masih bisa tidak ada lingkungan juga tidak mempengaruhi atau lingkungan ya normal gitu, normal Menerima ya. menerima sangat normal gitu. Tapi semenjak ada COVID-19 berlakunya PSBB atau pembatasan sosial, memang ini kan program pemerintah untuk mengurangi penyebaran si virus, tapi justru kita ngerasa sebagai UMKM malah justru akan lebih turun, omset kita benar-benar turun paling hanya 20% lah. 20% dari yang biasanya kalau harian itu Dan itu stabil nggak? Nggak. kalau menurut saya nggak stabil karena Udah 20% doang Iya, nggak stabil. nggak stabil lagi ya. karena jujur kalau kayak saya bicara kita terus memikirkan SDM pertama, yang kedua adalah tempat, yang ketiga listrik, bahan baku. Itu semua sebenarnya sebagai pelaku usaha mungkin sadar kalau
penjualan itu benar-benar lagi parah banget Mas. Kalau saya bilang mah mungkin krisis moneter kali ya. Moneter nih ya. Tapi kalau saya ya sebagai pelaku UMKM, pandemi ini justru ajang kita nih. Saya pernah nulis lah, mungkin menulis agak sedikit jengkel lah dengan sikap-sikap orang yang ngerasa pandemi kita akan jadi down, pandemi kita akan jadi miskin. Sebenarnya ini menurut tesis saya, Mas, yang ngeluarin tesis lah gitu. Ya. Sistem ekonomi yang mulai terbentur, beberapa gagasan yang terbatas atas hal-hal yang terkandung dalam situasi. Ini situasi ini yang kayak kita anggap kayak sekarang lah, penyakit gitu. Ekonomi lokal sangat relevansi dan menarik, pasarnya masing-masing, kenapa harus terbatas gitu. Saya mikir gitu, kenapa ekonomi lokal yang seharusnya bisa justru di keadaan begini nih berpikir kan, bukan untuk tutup atau gulung tikar atau pemerintah tidak mensupport ya. Karena dengan adanya UMKM, kita berjuang secara produktif, menaikkan daya jual yang sederhana gitu. Dari itu kita mesti kayak pengembangan pemikiran kita gitu. Ada inovasi, ada gagasan, ada inisiatif. Nah, inisiatif dan gagasan ini yang kita pakai saat ini gitu. Kenapa kita harus ngerasa udah kita harus ngikutin protokol kesehatan, kita ngikutin peraturan pemerintah, ya udah kita mendingan di rumah aja, nggak usah dagang, atau ya udah ya oke gitu. Kita bicara realita gitu. Artinya apa yang bisa dihasilkan pemerintah untuk UMKM gitu? Apa yang bisa dihasilkan gitu? Mungkin ada Bang Bun, sorry gue potong. Mungkin ada, cuma lambat gitu. Iya, benar. Tapi setiap harinya gitu kita masih butuh makan Benar, gitu kan. Nah, itu dari mana cara bisa ngedapetin si makan ini gitu kan? Mungkin gitu ya. Kalau kita mau ngebahas soal pemerintah itu mungkin agak panjang ya. Kita podcastnya bisa berhari-hari gitu nanti siarannya, kasihan pendengar penonton gitu kan. Cuman poinnya adalah sebenarnya saya cuma ngomong untuk UMKM ini kita harus survive. Artinya jangan sampai karena kita ngerasa kita nggak bisa nyiptain atau masih bisa berjalan, jalan aja dulu gitu. Oke, Kat, aku potong nih. Tadi kan tetap mau berjalan. Sementara dengan adanya PSBB melarang untuk kita kumpul-kumpul Apa-apa gitu terbatas kan. Apa-apa gitu ya. terbatas lah ya. Apa sih jalan keluar yang dari White Coffee sendiri nih? Solusi dari Solusi, lu, kan? Bon. Solusinya apa? Solusi yang udah lu jalanin sekarang nih. Yang udah dijalanin. Pertama sih justru ini yang saya bilang inovasi ya. Mungkin hanya kalau dibilang gimmick doang gitu. Jadi justru kita penikmat kopi, kan saya usaha kopi ya. Untuk penikmat kopi gimana caranya biar bisa menikmati kopi, akhirnya kopi itu kita kasih ke kita antar langsung ke depan rumah dengan cara mungkin ada Gojek atau Grab yang kita bisa swadayakan juga mereka gitu. Online gitu ya. Online gitu Jadi dari ya, situ. Terus apa lagi? Terus yang kedua mungkin take away, kita masih terjalani take away. Artinya Berarti kan nggak boleh di sini kan? Nah, ya. Take away itu lu ada kemasannya dong pasti. Wah, kita pasti punya kemasan. Ini kemasan yang termasuk salah satu dari take away Take away ya si White Coffee. with coffee. White Coffee ya. Terus kita juga menyediakan sanitizer. Artinya Untuk apa tuh? setiap kali customer beli mungkin lewat online atau lewat Grab atau lewat Gojek, kita standarisasi protokol kesehatan dulu. Kita tetap ngikutin aturan pemerintah. Kita jadi plastik itu kita semprotin sanitizer di luarnya. Itu artinya sebenarnya untuk mencegah tuh mungkin dari luar sana. Terus kita juga mewajibkan untuk siapapun yang ngambil Grab atau Gojek itu menggunakan masker. Kalau enggak kita menyediakan masker. Masker kain, ingat. Masker kain. Yang dipakai itu masker kain. Ini kita sediakan mungkin kalau Mas Grab atau Mas Gojeknya nggak datang ke sini nggak Cukup pakai masker kain ya, karena masker CNC itu yang seharusnya dipakai oleh dokter apa ini ini banyak- banyak pertama yang tadinya Nah, lagi gencar-gencar mencari APD segala macam itu sebenarnya itu yang dibutuhkan Itu. oleh mereka, si masker CNC yang lain-lainnya gitulah merek. mungkin ini juga tambahan lagi ya, Oke. pengetahuan lagi bahwa masker ini buat yang sembuh atau buat kita yang di luar ini yang merasa sehat merasa sembuh, cukup masker kain aja. Cukup kan? Itu untuk mencegah, nggak Ya, perlu kita beli sekarang udah masker. mulai kita lebih waspada aja terhadap situ. Waspada ya. Waspada, jangan panik gitu, waspada. Waspada boleh, takut jangan. Takut jangan gitu. Sama kalau nggak salah juga Kang Andi selaku UMKM gimana kabarnya juga gitu Kak? Kalau gue sih serasa Namanya Selasa. Coffee House ini karena kebetulan memang tempatnya itu kan di dalam UI. Jadi UI lockdown, mau nggak mau UI kita Depok lockdown. kan, Kang? UI Depok. Ya kebetulan karena UI-nya lockdown,
mereka tutup kan, ya udah, jadi terpaksa kita tutup. Cuman ya itu tadi, gua nggak putus harapan gitu ya, tetap tadi kata saudara Idai kan, kata Bang Idai ini, gua bisa ada inovasi gitu ya, kita jualan online gitu. Ada sampingannya lagi? Ada, ya mau nggak mau ya, nggak sebagai UMKM kan, bagaimana caranya kita Online pun juga kan ya. seadanya gitu Betul, kan ya. betul. Apa Tapi tuh? gua Sampingannya lagi apa jualan tuh, Kang? dimsum, Ada dimsum. ada jus juga, ada jus ya kan, ada kopi, jelas yang pasti ada kopi gitu kan, jadi bisa ntar Ya. hubunginnya ada di IG gua gitu ya. Nanti ada di bawah-bawah sini Ada di bawah nanti ya, sponsor by gitu, Oke. sponsor by. Intinya jangan menyerah dulu ya, Kang. Intinya jangan menyerah gitu kan, waspada boleh, takut jangan. Oke, nah tadi kan masalah pencegahan ya, salah satunya cara tadi itu seperti itu, tadi udah di masker segala macam. Nah ini gue juga dapat, sekali lagi gue kutip, ini bukan berdasarkan gue pribadi, Ya, Kang. tapi beliau ini merupakan kepala klinik penyakit menular Universitas Maryland USA, Yep. Dr. Fahim Yunus. Beliau bilang ini, satu, kita ya tadi seperti yang Bung Idai bilang, bisa jadi kita akan hidup dengan COVID-19 ini untuk beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun gitu kan. Jadi sebaiknya kita nggak usah bersikap panik, kita juga nggak bisa menolak ya kan, percuma kita stres segala macam, depresi, karena memang ya mau nggak mau kita harus terima itu kan. Tapi yang pasti kita harus membuat hidup kita tetap bermanfaat. Yang kedua, dia bilang kamu tidak akan bisa menghancurkan virus C19 ini yang berpenetrasi ke dinding sel. Caranya itu salah satunya adalah minumlah air panas sebanyak-banyaknya, air hangat gitu kan. Pencegahannya dari beliau seperti itu? Iya. Air hangat ya? Karena paling ya kalau kebanyakan minum kan beser. Nah virusnya itu akan keluar dari air seni itu gitu kan. Kemudian cuci tangan dan menjaga jarak fisik 2 meter. Nah itu tadi gitu kan. Kalau misalkan kita takut tertular atau takut menularkan, social distancing itu tadi, jaga jarak. Seenggaknya dan inilah udah cukup kalian bawa ini pakai masker gitu ya, Kang. Betul. Ya. Dan jika di rumahmu tidak ada yang terpapar COVID-19 ini, nggak perlu pakai disinfektan. Nah ini yang ketakutan kan selama ini, warga sebentar-bentar Muah-muahnya, disemprotin kompleks segala macam. karena yang perlu diketahui bahwa disinfektan sendiri kalau terlalu sering kena manusia itu juga nggak bagus. Emang betul, karena kandungan kimianya terlalu banyak, terlalu dan tinggi, terlalu jahat. Iya. Ya bisa terbilang terlalu jahat ya untuk kayak manusia. Betul. Untuk kulit juga nggak terlalu. Terlalu banyak pakai hand sanitizer juga nggak perlu sih. Iya. Gitu kan. Jadi hand sanitizer ini cukup lu pakai di luar aja. Iya. Kalau di rumah lu cukup pakai Cuci sabun tangan, cair, Cuci tangan ya kan, Iya, kamar mandi bisa. sendiri ada. paket kargo, mengisi BBM, Ya. kereta belanja dan ATM tidak menyebabkan penularan. Cuci tanganmu dan hidup seperti biasa. C19 bukan menular dari makanan. Penyebarannya terjadi melalui droplet seperti flu. Jadi kalau kita bersin, kita itu, Batuk, nah ya, itu ya, ya. itu yang bisa menularkan gitu kan. Karena sampai saat ini belum ada Keluhan berita gitu atau ya kan dia tertular dari makanan. Kamu bisa kehilangan indera penciuman karena banyak alergi dan infeksi virus. Ini gejala spesifik dari C19. Begitu tiba di rumah, kamu perlu mengganti baju dengan segera mandi. Nah, itu yang perlu di ini ya, ketika kita habis dari mana, kalau memang harus keluar kan, segera langsung ke kamar mandi, baju taruh di tempat cucian, langsung direndam pakai air deterjen, udah langsung hilang. Ini virusnya langsung hilang. Iya. Ketakutan tidak menyelesaikan masalah, itu lagi. Betul, Ya. betul. Ketakutan tidak akan menghilangkan masalah. Betul, Kang. C19 tidak hidup di udara. Ini infeksi dan menular lewat droplet dan membutuhkan kontak yang dekat untuk tertular. Sekali lagi, yang di WHO bilang juga kan bahwa dia tidak menyebar melalui udara. Di udara yang bersih, kamu dapat berjalan menyusuri kebun, taman, dan tetap menjaga jarak. Cukup menggunakan sabun biasa untuk mencegah COVID-19, tidak perlu sabun antiseptik. Ini merupakan virus, bukan bakteri. Nah, beda lagi ya. Ya. Nah, makanya udah nggak perlu takut lah, dia bilang kan. Kalau memang harus memesan makanan dari online, itu aman, makan aja. Ya. Kalau memang masih takut, masih atau mau lebih ini, ya bisa dipanasin di microwave. Dia Ya, bilang betul. gitu kan. Kemungkinan C19 terbawa ke rumah pada sepatu, maka jemurlah di bawah sinar 2 kali sehari. Jadi kalau habis dari Sinar mana, matahari. ya kita jemur di sinar matahari. Kamu tidak bisa mencegah tertular dengan cara minum cairan asam, jus manis, dan jahe, karena hal tersebut hanya untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, Ya. jadi untuk meningkatkan imun tubuh, iya memang bisa, tapi bukan untuk membunuh
Yang kayak tadi dokter Zakir Naik bilang, itu. ada yang bilang makan bawang segala macam, sampai motong bawangnya dikasih tahu ya. Ini nggak bisa ngilangin yang ada di dalam tubuh, cuma Enggak. memperbagus imun aja gitu. Imunnya aja yang Si virus dipertebal hilang. gitu kan. Menggunakan masker untuk waktu yang lama dapat mengganggu pernafasan. Nah, ini juga lu nggak perlu terus-terusan pakai masker. Karena sebenarnya ya, masker ini untuk masker pengobatan juga ya. Masker kesehatan. Itu batas maksimal itu 4 jam. Iya. Maksimal banget 4 jam. Harus habis itu langsung buang. Iya, ganti emang lagi dia kan yang cuma baru. sekali pakai kan? Sistemnya sekali pakai. Karena banyak gua lihat ya karena mungkin pengetahuannya minim gitu ya. Jadi dia pakai masker sampai berhari-hari gitu kan. Ada yang dicuci lagi. Ada yang cuci lagi, itu sama juga bohong gitu kan. Menggunakan sarung tangan merupakan ide yang buruk. Virus akan berakumulasi ke dalam sarung tangan dan Ya. akan lebih mudah bertransmisi Lembab. jika kamu megang muka dengan tangan. Nah, jadi sarung tangan juga bukan ide yang baik gitu kan. Intinya lu harus rajin cuci tangan aja sebenarnya. Yang terakhir, imunitas akan mudah melemah jika selalu bertahan di lingkungan yang steril. Walaupun jika kamu makan makanan untuk meningkatkan imun, dimohon pergi keluar rumah secara teratur ke beberapa taman atau pantai. Nah itu tadi, lu mau minum minuman obat seperti apa, lu mau kayak gimana untuk kesehatan, kalau lu cuma diem doang di rumah, sama juga bohong. Ya pertama stress out juga. Nah, ya, itu. Kalau imun itu sebenarnya muncul karena kebahagiaan sih gitu. Kalau kita ngerasa diri kita bahagia, mungkin imun akan naik gitu. Iya, Betul. ngomongin kebahagiaan ngeri amat. Harus bahagia, Harus kawan. bahagia gitu. Jadi sebenarnya ya Mas, kalau menurut saya Iya. kepanikan itu nggak akan muncul Tidak kebahagiaan, menyelesaikan- ngapain ya, gitu iya. panik gitu Yang ya pertama kan. dia malah nggak munculkan kebahagiaan, Iya, yang stres, ada ya kan. malah stres, uang Iya. tetap nggak ada, Nah, iya, uang nggak imun ada. turun gitu kan. Jadi pasangan hilang. Iya, jadi kenapa kagak lu coba untuk lu ngebagian diri lu gitu ya kan. Lu keluar rumah pas sebentar itu lu hanya buat ngeliat jalan raya doang gitu ya. Kayak terpapar matahari Iya, aja gitu. Iya. selesai. Gitu. Lu kalau semakin lama bersembunyi ya kan jamuran ya kan, Iya, lembab lu bener. yang ada gitu ya kan. Itu jadi waspada boleh, takut jangan. Don't Yes. panic because pandemic Iya. gitu. Lu nggak harus stay di Don't rumah. Gue panic PSBB, because gue takut pandemic. menularkan, gue takut ditularkan. Terus lu stay di rumah cuman sampai keluar teras tok. Ya, Gila lama-lama lu. Iya, imun lu akan turun sendiri lama-lama. dan bahkan kena. Gitu. apalagi kalau misalnya menurut saya nggak percaya terhadap manusia juga gitu kan. Hmm. Kayak makin Jadi malah curiga, iya. maksud lu kayak di sekitar sosial Iya, lu, tetangga lu, iya. kayak gitu kan. Banyak kasus tuh Kang, ada tukang beca ya kan, dia jatuh pingsan karena takut Ada, corona ya, gitu itu, kan. iya. Semua dijauhin, Padahal dia ternyata- kelaparan gitu kan. Iya, maksudnya Kan sorry itu kan kayak goblok banget. Iya, Goblok kan. maksud gua lu kenapa juga harus menjauhi manusia kalau lu juga terjangkit kan, yang nolongin manusia. Masa iya lu mau minta tolong pada kesunyian dan Makanya kesendirian? banyakin belajar, jangan cuma sekedar Denger hoak kali ya, iya, aduh. media sosial itu jangan cuma sekedar dijadikan ajang pamer ini itu. Iya, Belajar di belajar situ gitu. banyak yang udah disampaikan di situ. Itu benar. Buat apa lu kayak jauhin manusia gitu kan? Ya kan tadi ya, satu paling jelas bahwa virus ini tidak menyerang melalui udara. Yang kedua, dia hanya melalui droplet, Cairan. Ya kalau ada ngeliat orang jatuh di bawah segala macam, ya lihat dulu gitu loh. Toh lu dengan ngelihat begini, oke lah mungkin lu takut atau megang, tapi lihat, pastiin dulu. Ya kan, tanya dulu, Mas, apa lapar atau Ya. gimana gitu kan Jangan bisa. terus divideoin, ya kan, divideoin terus lu viralin dulu, baru lu tolong, ya kan. Goblok, lu mati tuh orang kelaparan. Meninggal. Padahal lu di situ bisa datangin dulu, kan udah jelas nggak menular lewat Udara. udara. Ah. Lu bisa datangin dulu, lu tahu berita, makanya lu belajar gitu kan. Lu bisa lakuin pencegahan buat diri lu dulu pribadi, apa yang harus gua lakuin setelah gua mendatangi ini orang gitu. Betul. Terus kita kan tahu ini orang kenapa ya kan. Kita telepon kan bisa, entah ke Puskesmas, polisi atau ke iya. protokol kesehatan lainnya kayak misalkan puskesmas, kayak ambulans segala macam, itu kan lebih jelas, lebih enak gitu. Ketimbang- Jangan dulu diviralkan. Aduh. Gak ada gunanya Gak ada juga gunanya. ya. Padahal ternyata setelah udah datang tuh protokol kesehatannya udah jelas, rumah sakit datang, ambulans segala macam udah pakai kostumnya sih, APD. APD-nya sih. Itu kan kasihan, mereka juga butuh istirahat ya kan. Sekarang ada info lagi nih, setelah APD tahu ya. malah ternyata APD kelaparan ini panas. Ya, APD ini panas dan berat kan. dan berat. Iya. Dan kedua, dia juga sekali pakai aja. Iya, Jadi ketika harusnya. udah dibuka, ya Kan. udah gitu kan, dia nggak bisa dipakai lagi. Iya. Jadi tolong untuk hal-hal yang nggak berguna gitu. Maksud gua ya kayak gitu, kayak orang jatuh segala macam, jangan dulu panik, langsung nelfon ke pihak Itu karena APD. panik kan ya. Iya, berarti karena intinya itu panik gitu. Yang kita mau terapin di sini, yang mau kita campaignkan bersama bahwa
don't panic because pandemic. Bukannya kita menantang penyakit gitu kan. Enggak, benar apa kata Kang Andi apa Mas Putra? Kita bukan panik, apa kita mau coba berdamai dengan si virus gitu. Jangan sampai berdamai dengan si Lagian virus. kata berdamai itu kita kan itu kayak antara ada sama kedua manusia. ya? Kedua belah pihak gitu Kedua kan. belah pihak yang Ini jangan dijadiin satu, kenapa? Kan virus nggak tahu, virus tuh nggak ngerti bahasa manusia berdamai, lu Damai mengibarin dulu, bendera ya, putih apa gitu nggak ya. ngerti gitu. Ya kalau lu mau mencegah boleh, panik jangan gitu. Ya udah senalarnya lu manusia gitu, hidup normal. Kan ada katanya neo normal kembali kita apa? Nah, itu apa new normal. New normal. Mungkin gitu. next ya kita akan Nah, ngebahas kita- tentang new boleh, normal karena waktu juga gitu Boleh, kan. boleh. Ya, Kasihan nanti pendengarnya mungkin jenuh gitu kan. Intinya kita campaign bareng-bareng lah gitu. Nah, kita akan campaign bahwa jangan waspada boleh, takut jangan, don't panic because pandemic. Yes. Betul. Nah, untuk soal new normal next podcast kita akan ngebahas. Masih ada new normal, masih ada tentang Iya. pendidikan, masih ada tentang konspirasi itu iya. ya kan yang lagi rame, Oh, banyak banget konspirasi antar konspirasi pemerintahan yang dan dibahas. tentang virus ini gitu kan. Jangan lupa politik lah. Bantuan sosial aman ya. Bantuan sosial, oh iya lupa bantuan sosial Kang. Oh iya, Dari teman-teman kita sekedar kan. info tambahan ya, untuk dari Pejalan Kopi Sastra dan Jejak Balada, kawan-kawan, kita sudah Jalanin program. Kecil-kecilan lah gitu. Kecil. Kecil-kecilan lah. Buat kawan-kawan, saudara-saudara semua yang di sana yang mau ikut berdonasi, bisa hubungi narasumbernya langsung di IG-nya Pejalan Kopi Sastra, digabung semua @Pejalan Kopi Sastra dan @jejak Jejak Balada. digabung semua, Jejak @jejak balada. Di situ sampai sekarang pun, sampai detik ini pun, sampai nanti mungkin video ini ditayangkan itu masih terus berjalan. Jadi kalian bisa kunjungi profile kita aja masing-masing. Di situ ada info masih detail, infonya juga masih terus berjalan. Jadi kontak aja gitu. Betul. Gak usah ragu, gak usah takut. Tambah juga kita akan ngelakuin donasi sampai usai umur semesta. Betul. Artinya kebaikan itu tidak akan mati gitu. Kebaikan itu harus Jangan terus sampai dimatikan. jangan sampai dimatikan. Kebaikan itu harus terus seperti air mengalir gitu. Walaupun kecil ya. Walaupun kecil, Kita lakuin juga nggak ada Kita nggak apa-apanya lah ngelihat, gitu ya. kita nggak ngelihat nominal, Iya, kita nggak iya, ngelihat iya. seberapa besar Iya, atau iya. kecilnya Nah. bantuan yang kita berikan. Selama itu ikhlas, selama itu ikhlas kita bisa memberikan yang kita bisa mampu. Saya mau nanya dong gitu, program apa nih yang akan kita jalankan nih? Kalau misalnya mereka ada yang mau nanya gitu, lebih jelasnya detail gimana nih? Apa kita beritahu di sini? Apa tadi Nanti biar ada. penasaran aja apa biar? Kalau mau tahu tentang jelasnya, detailnya apa yang kita lakuin segala macam, itu bisa diikutin di profile Instagram iya, kita. Bisa. Dan bisa kalian japri lah ke kita, kalaupun kalian mau nemuin kita, Diskusi takut lah gitu ya. takut misalkan uang yang sudah didonasikan, uang telah disumbangkan itu takut dibawa kabur Takut segala khianat macam. gitu ya. Iya, kalian bisa ketemu kita gitu, kita bisa kontak, bisa ketemu di sini White Coffee atau di tempatnya Rumah Jejak singgah. Balada, rumah singgahnya Jejak Balada, kalian bisa lakuin itu. Ya, nanti itu semua akan dibuka di situ profilnya segala macam, silahkan dilihat sendiri, dicek sendiri. Insya Allah selama ini amanah yang disampaikan, Insya Allah. sedikit atau Insya Allah. banyaknya itu sudah tepat pada yang Insya Allah tepat, membutuhkan, Insya Allah gitu ya. sudah tepat kan. Saya juga mau ucapin nih, kami semua ucapin terima kasih buat Terima kasih kawan-kawan, banyak. yang sudah mempercayai kami untuk menyalurkan beberapa Ya, terima kasih. Terima kasih banyak beberapa agenda yang kami inginkan gitu. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton ini sehat selalu, Amin, diberikan amin. kemudahan juga rezekinya gitu. Amin, amin. Tetap memanusiakan manusia gitu. Amin. Oke, demikian aja untuk hari ini, untuk Ya, saat ini. boleh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ya, Kang. Bang Idai. Sama-sama. Buat semua audiens nanti, oh ya, kita lagi belum punya nama nih podcastnya ya. Mungkin bisa nanti ada di Boleh tuh kolom komentar gitu ya silakan kan. diberi nama apa sih Kasih yang aja cocok lah, untuk podcast ini. ide-ide, Gitu kan, ide-ide. ide-idenya. Oke, sekian aja dari kita. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini.